Nama saya Nathan Sebastian Pitt. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, sebelumnya kebijakan ekonomi ini ada dua, yaitu fiskal sama moneter. Nah, kebijakan moneter ini berfokus untuk meningkatkan dan mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal ini sendiri menggunakan anggaran pemerintah dan pajak untuk menstimulasi ekonomi. Nah, tentu saja video ini akan membahas dengan kedua hal itu. Dan mari mulai dengan ekonomi fiskal. Ekonomi fiskal berfokus pada anggaran belanja negara dan juga pajaknya. Kebijakan ini berhubungan erat dengan merekonomikan karena pemerintah memiliki peluang untuk meningkatkan permintaan agregat melalui kebijakan ekonomi fiskal. Perubahan dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, meningkatkan permintaan agregat secara tidak langsung untuk menutupi pajak sehingga konsumen tidak memiliki penghasilan setelah pajak yang lebih besar untuk dibelanjakan barang dan jasa lainnya. Dan yang kedua, meningkatkan permintaan agregat dengan berbelanja barang dan juga jasa. Nah, perubahan pertama melibatkan pengurangan pendapatan pemerintah, sedangkan perubahan kedua melibatkan peningkatan pengeluaran uang. Defisit anggaran negara adalah pendapatan dikurangi pengeluaran, sehingga kedua bentuk kebijakan fiskal dapat meningkatkan defisit anggaran negara. Dan defisit anggaran negara dapat berakibat sejumlah permasalahan ekonomi seperti inflasi, sehingga inflasi untuk melaksanakan kebijakan fiskal terbatasi dengan pertimbangan tersebut. Jika ekonomi bermasalah, salah satu keputusan pembuatan kebijakan adalah untuk meningkatkan pengeluaran uang. Jika pengangguran meningkat dan banyak barang produksinya tak terjual, pemerintah dapat membeli produk tersebut menggunakan anggarannya, dan efeknya adalah meningkatkan permintaan yang akan direspon oleh bisnis dengan penyerapan tenaga kerja, dan akhirnya mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini dilakukan untuk memenuhi pemerintah yang ditumbuhkan pemerintah melalui pengeluarannya. Dengan peningkatan tersebut atau peningkatan output, stimulus ini diharapkan akan memulai permintaan yang baru. Jika individu-individu yang awalnya menganggur sebagai tenaga kerja dan menerima pemasukan lagi, mereka akan secara otomatis menggunakan pemasukan untuk berbelanja barang dan juga jasa. Permintaan otomatis akan meningkat lagi. Melalui rangsangan ini, perbaikan ekonomi diharapkan akan terjadi dengan sendirinya sehingga pemerintah tidak perlu melakukan pengeluaran lagi. Nah, itu pada dasarnya adalah kebijakan fiskal. Dan yang keduanya adalah kebijakan moneter. Nah, untuk kebijakan moneter ini adalah manipulasi uang dan juga tingkat suku bunga untuk menstabilkan dan menstimulasi ekonomi. Pada dasarnya, pada ekonomi modern, kebijakan moneter ini adalah mekanisme yang ampuh untuk menangani resesi dan juga mengurangi pengangguran melebihi kebijakan fiskal. Pada dasarnya ini adalah kebijakan fiskal tetapi lebih lengkap dan juga bisa diterapkan di zaman sekarang ini dan lebih cocok. Nah, kebijakan moneter ini dijalankan dengan menggantikan suplai uang terlebih dahulu untuk memanipulasi tingkat suku bunga, karena tingkat suku bunga mempengaruhi hampir seluruh permintaan barang dan jasa serta investasi. Efeknya akan besar dan juga persuasif dalam menstimulasi apapun, menurunkan aktivitas perekonomian, dan nantinya permintaan suplai akan bergantung dengan tingkat suku bunga. Konsep utama kebijakan moneter adalah bahwa tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menyebabkan konsumsi dan investasi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan tingkat permintaan agregat. Tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menstimulasi tingkat konsumsi dengan cara membuat pinjaman dari bank untuk membayar tempat tinggal dan kendaraan yang lebih menarik. Contohnya, jika tingkat suku bunga mencapai 10%, maka investor hanya akan meminjam uang untuk berinvestasi di proyek yang dengan tingkat ROI melebihi 10%. Tetapi jika suku bunga hanya 5%, investor dapat berinvestasi ke semua proyek yang tingkat ROI-nya melebihi dari 5%, sehingga lebih banyak proyek yang akan berjalan. Secara umum, jika bank pusat akan meningkatkan output dalam kebijakan ekonomi moneter, ada 3 langkah yang akan dilakukan, yaitu bank membeli saham dan beri pemerintah untuk meningkatkan suplai uang. 2, meningkatkan suplai uang akan menyebabkan tingkat suku bunga menurun. Dan yang terakhir, konsumen dan bisnis akan merespon dengan mengambil pinjaman yang lebih banyak dan menggunakan uang untuk membeli lebih banyak barang dan juga jasa.